Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Purnambasari, mahasiswa PPG Daljab 2023-2024 LPTK UHAMK, siklus kedua, pertemuan yang kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak ibu yang soleh dan soleha. Selamat pagi. Ini kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Kemarin kita membahas mengenai keanekaragaman hayati yang terdiri dari keanekaragaman 3 tingkatan. Pertama apa? Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, ada gen, kemudian ada apa lagi? Spesies, and then apa lagi? Ekosistem. Baiklah. Yuk kita lanjut saja, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut Bersiap. Mari kawan-kawan, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum mulai berdoa dulu. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah di bukunya sudah disiapkan, aplikasinya sudah disiapkan. Nah, mereka sih sudah siap belajar ya. Ya, sebelum belajar, yuk kita coba dilihat fungsi dan sampahnya ada di kiri kanan depan belakang. Apakah ada sampah? Coba dilihat. Kemudian barisannya diluruskan, sudah lurus. Jika memang ada sampah, silakan buka kantong sampah. Ya, sudah baris, sudah lurus, sudah rapi, tidak ada sampah. Sudah, ya, kita lanjutkan ya. Sekretaris ada yang dihadirkan hari ini. Oke, baik ya, berarti alhamdulillah masuk semua. Pertanggal berapa sekarang? Tanggal 24 bulan 1 2004. Konsentrasinya masih oke. Oke, nanti ibu minta namamu? Yenda. Oke, ibu minta memberikan agak kepada ibu proses pembelajaran selama kita belajar, misalnya waktunya kurang ibu kita sampai sini saja ya, jadi memberi time sekitar kepada ibu waktunya proses pembelajaran. Oke, lanjut kita ada pencapaian pembelajaran tentang ya pada pembelajaran hari ini. Ada pencapaian pembelajaran yang harus kalian dapatkan, yaitu peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya serta virus dan peranannya. Kemudian inovasi teknologi, inovasi teknologi, kemudian komponen ekosistem dan interaksi antar makhluk hidup, ya, serta perubahan lingkungannya. Nah, per hari ini dalam capaian pembelajaran kita menekankan pada keanekaragaman hayati, di mana tujuan pelajarannya adalah kalian dapat menganalisis ancaman fauna ya yang terjadi di Indonesia beserta pelestariannya dengan tepat. Oke, dalam proses pembelajaran ini sikap yang harus kalian dapatkan ya, yang pertama adalah kreatif dalam beride, memberi gagasan, kemudian bergotong royong dan bernalar kritis tentunya ya. Oke, kemudian sebelum sudah tes konsentrasi 2024, sekarang kita lebih tes berkonsentrasi lagi ya. Yuk semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita tepuk semangat terlebih dahulu seperti biasa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran agar membangunkan semangat di dalam dirinya nggak terbentuk. Oke, tepuk semangat. Semangat.
Kita buka terlebih dahulu kuis-kuisnya. Buka handphonenya. Diambil handphonenya, buka kuis-kuisnya. Kita tes diagnosis terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran dimulai. Ya. Kuis sudah dibuka? Untuk kodenya? Ibu, Bu Budi dan Bu Dina, Assalamualaikum. Ya, aku lanjut lagi ya. Boleh mau foto dulu kita? Video sudah. Mau foto itu? Ibu izin ini proyeknya ada sedikit beda. Sudah isinya? Belum? Nah, foto ibu. Ya, sudah masuk? Oke. Kodenya adalah 3948 05 394805. Ya, SMA baru masuk. Ya, Ibu langsung mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan dikerjakan. Masing-masing ya. Suaranya ada musik. Ada suaranya, ada musiknya. Bisa kali. Oke, sudah ya. Sudah selesai. Saya hentikan. 5, 3, 2,
1. Selesai bisnisnya. Ya, oke. Nanti kita yang lainnya kita change atau kita lihat di konsep atau tes sumatif. Oke, sekarang berikan contoh terlebih dahulu di sebuah permasalahan. Ya. Banyak permasalahan yang ada di sekitar kita mengenai keanekaragaman hayati, ya. Tentunya yang akan dibahas hari ini mengenai keanekaragaman hayati mengenai fauna. Fauna itu apa sayang? Hewan, betul, ya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, coba kalian untuk membuat kelompok terlebih dahulu yang terdiri dari 4 kelompok akan timah. Ada berapa kita? 30, 20, 20. Ya, ada 20 orang ya. Oke, kalau ada 20 orang, coba dibagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 4 peserta. Ya, oke, dipersilakan membagi kelompok terlebih dahulu. Boleh terserah kalian mau pilih kelompoknya siapa saja. Ini yang penting ada 5 kelompok yang terdiri dari sama. Silakan. Ya, kamu juga kamu sama kamu tuh kita ya, ini dari 4 orang. Boleh menyesuaikan. Kelompok 1 mana? Selesai? Oke, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Ya, silakan. Coba sudah sesuai, tidak ada kendala lagi. Sudah? Kalau tidak ada kendala lagi, coba silakan di depan meja kalian. Ya, di depan meja kalian ada barcode. Ada barcode yang harus kalian lihat. Samping sebelah kiri atau ada barcode tulisannya dengan kelompok 2 itu barcode mengenai jurnal yang harus kalian literasi, di mana mencari masalah yang harus ditemukan dalam studi kasus atau jurnal studi kasus tersebut. Ya, tulisan kelompok 2, ya kan? Kalau itu berarti menandakan berisi dengan jurnal. Kalau di samping kalian ada terdapat Google Slide kelompok 2, artinya adalah LKPD yang harus kalian pahami bagaimana pengerjaan dalam masalah atau jurnal yang akan kalian pahami, ya. Oke, sekarang coba dilihat terlebih dahulu untuk Google Slide kelompok 2-nya atau Google Slide-nya dulu, barcode-nya. Silakan dibuka. Kalau sudah, diliterasi terlebih dahulu dari siapa PD yang kalian dapatkan di barcode tersebut. Silakan literasi terlebih dahulu. Boleh raise ketika kalian akan menanyakan jika memang ada yang belum kalian pahami.
Sudah dapat LKPD dalam rapotnya? Sudah, oke. Kalau sudah di dalam rapotnya, tata caranya sudah dilihat. Langkah pertama kalian harus mengapain? Langkah pertama atau pertanyaan yang pertama? Literasi terlebih dahulu. Oke, pada jurnal tersebut. Yang kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan, ada pertanyaan apa saja? Betul, membuat rumusan masalah. Kemudian yang kedua, menyusun hipotesis. Kemudian yang ketiga, ya, dalam bentuk literasi yang kencang Raisa. Terus, apalagi sayang? Yang keempat, menjawab rumusan masalah dari hipotesa yang kalian dapatkan. Kemudian, ya, betul, mempresentasikan. Kemudian, sudah mempresentasikan? Betul, buatkan kesimpulan. Paham tahap-tahapannya? Paham, silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Boleh sedikit diputar juga mejanya per kelompok juga. Boleh dibagi tugas juga boleh. Yang sampai lupa untuk diputar juga boleh. Nah, diputar juga boleh, dibagi kursinya boleh. Boleh, silahkan. Ayo, rekod yang misalnya tugas lain kelompok 4, 1, 2, 3 itu adalah LKPD harus kalian. Oke, kalau sudah buka LKPD-nya dan sudah sambil kalian mencari, dikerjakan di LKPD di barcode tersebut atau di worksheet ya, Google Slide tersebut kan, di Google Slide tersebut bisa diedit kok, coba. Jadi kalian mengerjakannya langsung di handphone. Ya. Bisa diedit? Bisa ya? Jangan lupa sambil kalian mencari masalah, sambil mencoba juga mencari dugaan hipotesisnya seperti apa. Kemudian kalian juga jangan sampai lupa untuk mencari literaturnya atau literasi mengenai masalah yang kalian temukan. Ya, sama di jurnal juga.
Oke, kelompok 2 sudah menemukan masalahnya. Satu masalah. Kelompok 1, kelompok 3. Oke, kalau saya punya punya masalahnya adalah populasi hewan di bumi terus menurun dan terancam punah. Apa sebabnya jumlah yang saya miliki? Saya kayaknya tidak bisa. Nampak ya? Mana sih? Oke, kelompok 1 masalahnya coba bisa disebutkan yang ibu berikan kepada kalian. Kelompok 1 sebenarnya apa masalahnya? Pemusnahan habitat buaya di perairan sungai. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 tentang apa? Kemudian hiu purba dibunuh oleh masyarakat tanpa menghilangkan jejak. Wah, hiu purba. Kenapa dia dapat menghilangkan jejak? Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 dapat masalah apa dari ibu? Apa yang spesial dari gading tersebut sampai dari diambil? Oh, gading gajah sampai diambil. Kenapa dia? Kelompok 4. Oke. Kita akan menunjuk masalah yang nyaris 50% spesies hewan di bumi dalam bahaya Kepunahan. Berarti 50% di bumi hampir mau punah. Atau mungkin sudah punah tanpa ada diketahui datanya. Coba dicari ada lagi masalah apa di dalam artikel tersebut dan bagaimana dugaan sementaranya atau hipotesanya, kemudian bagaimana juga solusinya. Yuk ditemukan. Ya, kalau yang tabel di Google Slide-nya, kalau misalkan nggak bisa diedit, kamu buang aja, di delete aja tabelnya. Tapi nanti buat di kertas, tapi nanti dibuatkan lagi di bentuk tabel. Ya. Ini dibuat sendiri, kalau dibuang aja. Oke. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 mana tadi? Dapat pesan masalah yang baru. Kenapa? Gading ya, tadi kelompok 2 gading ya. Kelompok 3, kelompok 2 mana? 2, 1. Iya, 1 tentang buaya muara kalau tidak salah ya. Apa buaya muara tadi? Ada masalah baru? Kenapa katanya? karena aktivitas manusia jadinya Karena aktivitas
manusia. Kenapa bisa kayak gitu ya? Coba dicari. Coba dicari. Jangan lupa referensinya dituliskan, ya. Dari mana dari jenis dari kebutuhan yang kalian dapatkan. Kelompok 3 sudah dapat masalah kelompok 4 berapa? Apa masalah yang ditemukan? Indonesia masuk sinyal sebagai iklim yang menyebabkan kepunahan fauna, iya hewan. Oke, yang ada di Indonesia. Oke, boleh lanjut. Cari upayanya dan kemudian referensinya dari jadwal tersebut. Ya, namanya tinggal langsung ya, jangan lupa dituliskan jurnal ya, tulisannya dari mana referensinya. Iya Pak, baik skripsi. Dan yuk, satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok, empat kelompok. Sudah siap? Sudah? Sudah? Mau kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Hah? Yuk, gak apa-apa. Nanti tampil dibacakan saja. Masalahnya apa? Dibagi tugas dulu dalam satu kelompok kan? Siapa yang jadi moderator, mau tulen, pemberi materi? Boleh. Iya, materi atau yang jawab pertanyaan? Boleh. Ya, silakan.
juga udah berusaha nih ya. Ini fokusnya tadi baik. Dah, ayo kelompok 1, 2, 3 atau 4 atau 5. Satu ya, 2 ya. Gak apa-apa kalau memang di Google slide-nya belum selesai, tapi kalian sudah mencatat di kertas kan? Semua literasi sama referensinya, ya kan? Referensi jurnalnya sudah dicatat di kertas? Sudah, kalau sudah tak apa-apa. Yuk, fokus ini juga mati jadi tidak bisa dilayangkan, ditayangkan. Ijas, apa kamu? Siapa yang jadi moderatornya? Konsulennya siapa? Oke, udah, yuk. Sini saya. Ya, sekarang Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang buaya muara. Nama saya Muhammad Rahman. Nama saya Sekali, nama saya Barista Bunga, nama saya Dian Dewi, nama saya Delvina Saladika. Ya, akan dipresentasikan oleh Dewi. Hari ini saya sebagai pemateri. Selamat siang, perkenalkan nama saya Delvina Saladika. Dan hari ini kita akan mempelajari keberadaan buaya muara dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, serta bagaimana karya bapak mereka terkait dengan binatang ini. Masyarakat Gorontalo telah lama menjadi hubungan erat dengan buaya muara atau yang dikenal sebagai buaya dalam bahasa setempat. Meskipun binatang buas bertaring, buaya ini dianggap istimewa dan tidak diburu untuk dimakan, menghormati keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari. Habitat buaya muara terutama di perairan Kabupaten Gorontalo Utara dan sekitarnya menjadi pusat perairan seperti Desa Ilagata Barat dan Kecamatan Duriada menawarkan rumah bagi buaya muara yang menyukai muara sungai dan rawa yang kaya akan mamalia besar. Namun saat ini habitat buaya muara terusik oleh aktivitas manusia seperti buang limbah, pembangunan di sekitar aliran sungai, penambangan pasir dan penerbangan pohon mangrove. Bapak baik mendengarkan dan menyimak ini telah mendorong buaya muara untuk melakukan penyerangan sebagai respon terhadap tekanan yang mereka rasakan. Menariknya, pemerintah telah mengakui pentingnya melindungi buaya muara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang menyatakan bahwa buaya muara dilindungi. Selain itu, dalam daftar CITES, buaya muara termasuk dalam appendix menunjukkan perlindungan global terhadap spesies ini. Dengan demikian, melalui pemahaman dan pelestarian kearifan lokal, kita dapat memastikan kelangsungan hidup buaya muara, menjaga harmoni dengan ekosistem, dan memperkaya warisan budaya masyarakat Gorontalo. Oke, jadi mengenai buaya muara ya, yang dijadikan apa? Pendidikan apa teman-teman? Aktivitas sekolah yang dijadikan ya upacara, ada simbol dari upacara tadi ya. Masalahnya adalah kenapa bisa demikian? Oke, coba digambarkan ini masalahnya gimana? Di kelompok kalian ketemunya dengan tersebut.
Silakan presentasikannya. 5 pertanyaan. Yang kedua dulu. Masalahnya adalah gue yang Masalahnya kenapa? jadi berdasarkan permasalahan pada jurnal studi tersebut, masalah yang kita temukan adalah memusnahkan habitat buaya muara sebagai predator di perairan sungai, buaya muara sebagai simbol tradisi makmur yang mencerminkan ketidakharmonisan atau antara manusia dengan lingkungannya. Hipotesisnya, buaya muara yang punah mungkin karena upacara adat yang ada dan juga aktivitas manusia di sekitarnya. Solusinya? Untuk masalah yang pertama, solusinya adalah kepunahan yang terjadi karena aktivitas manusia yang negatif. Jawabannya, kepunahan yang terjadi karena aktivitas manusia yang negatif aktivitas sungai. Ancamannya, buaya muara akan punah karena aktivitas manusia. Buaya selanjutnya adalah buaya muara merupakan satu bagian yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang tahun nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi habitat hayati dan konservasi. Oke, jadi menurut pendapat kamu, kelompok kamu, boleh atau tidak dijadikan simbol sebagai upacara adat? Tidak boleh, harusnya dilestarikan, harusnya dilindungi, ya. Karena kalau misalkan ada upacara adat setiap hari atau mungkin bukan setiap hari juga, tapi setiap tahun, dari tahun ke bulan, dari bulan ke tahun, ya, lama-kelamaan habis atau punah itu tadi. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok satu. Coba buka sesi pertanyaannya. Lanjutkan moderator, silakan. Baik, begitu saja penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang pertanyaan dari kelompok lain? Cukup? Cukup. Oke, silakan Putri, mau tanya. Kan tadi dijelasin ya kalau misalnya buaya muara itu kan dipakai buat upacara. Nah sebenarnya arti dari buaya muara itu maksudnya gimana sih kok dipakai gitu, apa yang mau tradisi dari sananya atau gimana? Oke, silakan. Mau dulu dulu, moderator, bagaimana? Langsung jawab kan? Udah dulu aja. Ada pertanyaan lain? Jadi, setelah Aku nggak dulu baca. Sini bang, aja kenapa dicek? itu setelah pengusahaan buaya muara itu pengaruhnya apa ya buat ekosistem sama keberlangsungan dan makan yang ada di daerah sekitar itu? Keberlangsungan terhadap ekosistem. Bagaimana caranya gitu? Jadi dampaknya rantai makanan. Oh, dampak perubahan buaya itu. Iya. Makanya kalau misalnya punah habis terus bagaimana dengan ekosistem itu kejadiannya? Di depan kita bahas mengenai ekosistem ya. Lanjut. Lagi? Ada pertanyaan kembali? Keep dulu. Oke, silakan. Ya, sambil menunggu kelompok satu mencari jawabannya, silakan kelompok yang lain mempersiapkan untuk presentasi ya. Ibu bilang ini buaya ya. Yuk. Saya di sini Jawab. Maju coba maju sini. Nih, nah, lanjut. Terus pertanyaan dari Putri tadi arti dari buaya muara sebagai upacara adat ya. Jadi upacara adatnya itu kan ngelong wayo. Nah itu tuh bermakna segala bencana akan
buaya sehingga semua orang yang hadir dalam acara tersebut akan bahagia dan sejahtera. Jadi masyarakat di sana iya, menerapkan upacara adat tersebut. ya beranggapan bahwa jika memang kalau misalkan muara buaya tersebut dibuat menjadi salah satu simbol dari upacara adat, semua malapetaka akan Ditelan oleh buaya. gitu. Baik, begitu Putri katanya. Oke, cukup baik, sudah? Lagi? Masih menggaya jangan. Apa ya? Buaya itu gitu apa gimana? Kayak maksudnya kayak buaya muara tuh ditangkap apa gimana? Ditangkap apa gimana ya katanya kalau satu buaya muaranya. Enggak sih, sebenarnya tuh dipakein kayak apa, gigi dari buayanya tuh disusun kayak misalnya buat acara pernikahan, dia itu gigi atas disusun 7, terus di bawahnya itu susun 5 gigi buaya. Jadi ditangkap meninggal langsung dimatikan gitu. Dari giginya itu, Dari giginya, iya gigi buaya. dari gigi dia dimatikan dulu. Masa dia dikatakan kan dia hidup ya? Maksudnya iya. Maksudnya dimatikan terlebih dahulu buayanya, dibunuh dulu, baru setelah itu diambil giginya, baru nanti dipakai upacara adat atau ditaruh di rumah-rumah tersebut. Begitu lama-lama kalau kayak begitu terus ya Bu, buayanya iya nyambung dengan pertanyaan dari Jaidan, bagaimana dengan terhadap ekosistem apabila buaya muara mati? Ya, gimana? Ada yang mau bantu kelompok? Aku beri reward loh. Aku kasih reward jika memang ada yang mengajukan pertanyaan untuk menjawab atau memberi pertanyaan. Silakan. Untuk menjawab pertanyaannya Zaidan, kenapa buaya dapat memiliki dampak serius pada ekosistem? Buaya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi hewan lain dan mengontrol ekosistem air. Jika jumlah buaya berkurang secara signifikan, Maka hal ini dapat menyebabkan peningkatan populasi massa buaya seperti ikan dan mamalia kecil, mengganggu rantai makanan dan ekosistem air secara keseluruhan. jadi salah satu faktor utama dalam ekosistem perairan. Dan kalau misalnya terganggu, otomatis semuanya juga akan terganggu. Keseimbangan senyum, ada terganggu keseimbangannya. Oke, cukup Jaida? Dipahami? Paham, oke. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Ada lagi? Atau moderator tanya? Ada lagi? Cukup? Tidak ada? Berikan aplaus untuk Pak. Baik, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompoknya. Yuk, kelompoknya Bapak. Bapak, boleh mau? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi tentang penciptaan kota di Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Demi Naima. Saya adalah Siddiqah. Baik, yang materi akan disampaikan oleh jadi jurnal yang kami juga itu nyaris 50% spesies hewan di bumi ini dalam bayang kepunahan. Nah, masalah-masalah yang kami angkat yaitu banyaknya
keanekaragaman yang punah diakibatkan iklim, dan Indonesia memasuki sinyal sebagai kepunahan massal ke-6. Untuk rumusan masalahnya, kenapa sih banyak banget spesies yang punah akibat iklim? Nah, ini tuh terjadi karena adanya perubahan iklim yang drastis. Jadi misalnya kayak bumi itu semakin suhunya kan semakin panas, jadi kemungkinan ada sebagian spesies yang memang tidak bisa hidup terlalu panas. Nah, terus mengapa banyak populasi yang menurun di wilayah tropis dibandingkan dengan wilayah yang beriklim sedang? Itu karena wilayah tropis memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang beriklim sedang, dan suhu bumi semakin lama akan semakin meningkat. Kayak contohnya saya ambil misalnya bunga mawar, dia hidup misalnya maksimal bisa di suhu 30 derajat. Tapi karena bumi yang semakin panas, misalnya bumi naik menjadi 37 derajat, banyak spesies yang tidak dapat hidup di wilayah tersebut. Terusnya punah dong ya, banyak hewan yang ada di sini punah dong ya di Indonesia karena perubahan iklim, apalagi iklim di Indonesia sekarang menjadi tidak menentu. Terus ini masalah yang banyaknya keanekaragaman yang punah diakibatkan iklim, kita mendapat jurnal yaitu ikan menjadi spesies terbanyak yang terancam punah di Indonesia. Menurut analisis di tahun 2022 ini, itu sekitar 1000-an lebih spesies ikan yang terancam punah dibandingkan spesies lainnya. Terus yang untuk Indonesia memasuki sinyal sebagai kepunahan massal ke-6, itu kita dapat dari jurnal. Sebagian besar penyebab kepunahan spesies itu disebabkan oleh aktivitas manusia seperti deforestasi atau pembuluhan hutan, terus ada pemburuan dan penangkapan ikan yang berlebihan. Berarti ikan kita akan hilang ya, hilang. Ada spesifikasi lagi ikan apa yang akan hilang atau yang akan punah? Jauh ini sih belum dapat ya Bu. Risetnya? Ya, cuma dia emang dikasih tahunnya yang bisa sampai 1100 lebih ikan yang terancam punah ada. Baik. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Baik, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Sekarang kami akan menjelaskan pertanyaan. Ada? Bapak menanya? Akan nanya. Yuk, pendengar. Bertanya, cukup? Cukup? Baik, cukup. Tidak ada katanya karena memang Putri menjelaskannya cukup baik. Baik, terima kasih. Yuk, silakan moderator. Baik, terima kasih. Sekian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok selanjutnya. Pak saya. Yuk, silakan. Jadi cocoknya nganggur nih, gak ada yang dapet. Karena gak ada yang nanya, waktunya putih. Kalau besok kita ikannya sedikit, berarti Indonesia bukan dikatakan sebagai itu lagi dong berarti. Banyak banget tadi, apa namanya? Muara ya, buaya muara ada di Sungai Punah. Sedikit-sedikit. Nggak tahu siapa ngomong. Oke, silakan gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 akan menjelaskan kemenangan diri juga. Namun sebelum itu kami bukan akan diri dulu karena saya ingin sehari sebagai moderator. Yang paling akan dilaksanakan kegiatan masa dalam Indonesia. Aku sama orang juga. Saya jadi perkenalkan nama saya Rizal. Oke, kita lanjut saja untuk materinya yang akan dibawakan oleh Tiara. Baik, untuk mengenai kepunahan hidup purba, Megalodon 3 juta tahun lalu terungkap. Selama ini, kepunahan Megalodon sekitar 3 juta tahun yang lalu merupakan misteri. Beragam faktor telah dimintai sebagai penyebabnya, mulai dari hilangnya habitat mereka
akibat perubahan permukaan laut hingga berkurangnya mangsa. Pertarungan memperebutkan makanan di era prasejarah Tenggara ini menjadi penyebab punahnya megalodon, spesies hiu terbesar yang pernah hidup. Sebuah studi yang mempelajari musim iklim dari lapisan laut itu menunjukkan bahwa megalodon harus bersaing dengan predator ganas lainnya seperti hiu putih besar demi mendapatkan mangsa. Dalam studi terbaru ini, peneliti internasional menggunakan isotop SAFE pada gigi hiu yang masih hidup dan yang sudah punah sebagai alat untuk mempelajari pola makan satwa yang telah lama mati. Petunjuk kimiawi yang muncul pada gigi hiu hidup serta 13 fosil gigi megalodon menunjukkan bahwa hiu putih besar dan megalodon pernah berada di posisi yang sama dalam rantai makanan. Mereka kemungkinan bersaing mendapatkan mangsa yang sama seperti paus, lumba-lumba, dan usut. Para ilmuwan mengatakan hal ini menjadi faktor pemicu kepunahan megalodon saking perubahan iklim dan tekanan di lingkungan lainnya. Oke, lanjut. Berapa? Oke, kami buka untuk sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Oke, rumusan masalahnya apa di kalian dapatnya? Masalah yang kami dapatkan Paparkan. kemungkinan hiu purba megalodon dibunuh oleh kemungkinan hiu purba megalodon dibunuh oleh masyarakat atau Gitu. Ya, tanpa menghilangkan sejarah pribadinya, hiu megalodon sekarang banyak atau bagaimana? sekarang sudah punah. Terus hiu purba megalodon punah Ada yang cukup lebih awal. Ya, sehingga para peneliti penelitian tidak tahu perkapasan yang telah diberikan para penemu begitu. Oke, teman-teman, anak ibu yang soleh dan soleha, ada yang mau ditanyakan tentang hiu megalodon? Betul. Ada yang mau ditanyakan? Jadi begini aja. Dan mau ditanyakan? Cukup? Cok yang berangkat nganggur lagi nih. Cukup? Boleh cukup bertanya. Yuk. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kami tutup. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Otak besar tampaknya kelompok berapa nih? Sambil lihat kalian ya. Ada satu yang presentasi. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan menyampaikan itu tentang perjalanan yang malam pagi dari sini hingga di kita. Sebelum mulai presentasi, sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Natasha Alexandra. Saya Gani Bintang. Oke, materi akan disampaikan oleh diri aku. Yang kenceng ya? Ayo, say. Bapak Ganjar Rahman mati dan gajinya hilang. Diagnosis penyebab kematian gajah diduga karena karena keracunan di sekitar TKP. Ditemukan barang-barang yang diduga digunakan untuk melumpuhkan gajah tersebut. Apa yang spesial dari gajah tersebut sampai gajinya diambil? Daging gajah bisa dijadikan barang kerajinan tangan maupun benda dekorasi penghias rumah. Salah satu solusinya adalah dengan restorasi hutan. Menjaga keragaman hayati hutan akan melindungi habitat gajah dan menyulitkan operasi para pemburu.
kesimpulannya, jadi untuk menjaga dan melestarikan kepunahan pada diri gajah, kita sebagai manusia harus bekerja sama, saling lebih peduli dan timbul kesadaran sosial. Betapa pentingnya untuk melakukan pencegahan agar konflik gajah dan manusia ini tidak terjadi lagi. Oke, berarti mengenai apa tadi gajah aman ya? Yang malang karena mati diracun hingga nggak ada gadingnya hilang. Oke, apa intinya? Apa masalah yang ada temukan apa? Kenapa bisa terjadi demikian? Solusinya apa menurut kamu? Jadi solusinya itu dari pemerintahnya, pemerintah harus bisa lebih mensosialisasikan dan membuat peraturan dan undangan tentang pembunuhan liar. Setelah itu harus juga diberi sanksi kepada pelaku-pelakunya, yaitu sebagai bentuk dari solusi secara preventif. Pokoknya jadi harus selain mencegah juga harus memberikan sanksi kepada para pelaku-pelaku pembunuhan liarnya. Setelah itu juga harus muncul kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang kelegalan pembunuhan liar. Oke, legal tentang pembunuhan liar, adanya undang-undang yang memberikan sanksi, begitu. Ya, sehingga si gajah harusnya tidak harus dibunuh secara liar ya, sehingga kita tahu kenapa sih bisa terjadi demikian gitu ya. Oke, baik, sekarang mengenai video kita. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh? Saya mau nanya, Tanya, amannya di mana? kalau saya jadi perdana berita 14, saya ingin menanyakan mengapa alasan gading gajah diburu oleh banyak pemburu? Mengapa gading gajah diburu oleh para pemburu? Yaitu Jayden. Lanjut. Ya, kenapa? Menurut ini kan lanjut apa mau langsung jawab? Langsung jawab. Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari daging gajah bisa dijadikan barang kerajinan dari tangan maupun benda dekorasi penghias rumah dan langka dan harganya mahal. Oh, jadi maksudnya jadi kalau dijual itu mahal. Berapa? Biasanya digunakan untuk apa? Penghias rumah Bu. Iya, terima kasih. Pajangan berarti ya. Ya kalau kayak gitu terus, mulai juga enggak? Mulai juga ya, sama seperti tadi ya muara buaya. Makanya pas banget yang oleh tadi siapa? Nyaris 50% spesies hewan diuji dalam bayangan tepu tantangan ya. Banyak dong kita akan mengalami atau kehilangan punah dengan seketika. Ayo lanjut. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, silakan. Tadi kan disebutkan Bersedia legal katanya ada disebabkan oleh keracunan. Keracunan ini disebabkan oleh apa? Keracunan. Ditemukan nggak risetnya? Boleh. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada lagi? Oke, silakan. Masing-masing dulu. Jawab dulu. Oh, ada Naufal mau menjawab katanya. Silakan. Ya, apa mau kalau apa? Tanya. Boleh. Pemburuan gading-gading itu biasanya tuh dipakai gading tertentu aja Pak, rata-rata semua gading bisa dibikin diburu gitu. Apa ada gading yang khusus gitu? Adakah gajah yang diburu secara khusus dalam sebuah komersial gitu ya? Untuk
dijadikan komersial. Oke, ada enggak? Bisa jawab? Bisa. Oke, silakan Jaina. Bingung, cari jawabannya. Ada yang mau mungkin ada yang baru bisa menjawab? Ayo dia mau coba jawab sih. Lagi. Ya. Kalau gajah, kalau oke, ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nopal. Asik. Saya ulang. Gajah yang sering diburu itu adalah gajah Asia. Gajah yang sering diburu itu adalah gajah Asia. Kenapa gajah Asia menurut Del? Apa gajinya bersih? Apa gajinya panjang? Otak bentuknya adalah Fungsi dari gajah Asia seperti apa? Bagus ya, kekuatannya juga dia aman sama karena kebanyakan gajah Asia itu adalah gajah yang dilindungi oleh Taman Safari salah satunya. Iya betul. Oleh Taman Safari katanya. Ya, memang sangat amat banyak ya gajah-gajah Asia memang sangat amat dilindungi. Oleh karena itu manusia yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan itu dengan cara meracuni itu tadi. Yang meracuni dengan cara banyak faktornya atau banyak caranya. Yang pertama salah satunya memberikan makanan. Ya, berikan makanan yang ternyata di dalamnya sudah diberikan zat-zat kimia yang lama-lamaan akan mati sehingga dia tidak bisa ditemukan kembali atau tahu-tahu sudah meninggal atau innalillahi. Itu ya. Yes. Ada lagi? Cukup? Ya, silakan moderator. Itu dok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan tepuk tangan. Apa tadi? Amalisa tadi. Oke, silakan dok. Tadi yang mainnya adalah guru. Apa kasih guru? Diam-diam ternyata menghanyutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini membahas dari kawasan hidup kemarin di Pilkada Nasional. Apa aja sih yang ada di sana? Karena kemarin saya selalu berjalan dari awal kawasan ujung kulon dan geopark nasional. Apa aja sih yang ada di sana? Kawasan ujung kulon dan sekitarnya baru saja ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional ujung kulon. Terdapat berbagai warisan geologi, biodiversitas atau keanekaragaman hayati, juga keanekaragaman budaya di dalamnya. PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Dewi Gunawan mengatakan penetapan ini dapat menjadi acuan program konservasi, pendidikan, serta ekonomi berkelanjutan di wilayah tersebut. Apabila sebelumnya pembangunan di sana menggunakan konsep ekstraksi pada sumber daya alam, maka kedepannya akan diubah menjadi selaras dengan alam dan mempunyai fungsi konservasi
Geopark Ujung Kulon memiliki 14 situs warisan geologi, 6 situs keanekaragaman hayati, dan 2 situs keragaman budaya. Adapun tema biasanya merupakan jejak tsunami Gunung Krakatau yang luas-luasannya adalah 1.245,66 km persegi di Kabupaten Pandeglang. Karena kawasan Ujung Kulon tercatat sebagai warisan geologi, biodiversitas atau keanekaragaman hayati dan juga keanekaragaman budaya di dalamnya. Masalahnya adalah kawasan Ujung Kulon yang menjadi geopark nasional. Tugasnya adalah SK Menteri ESDM menerangkan bahwa berdasarkan penilaian tim verifikasi, Geopark Ujung Kulon telah memiliki syarat administratif dan teknis untuk ditetapkan sebagai aman. Peta delineasi kawasan Geopark Nasional Ujung Kulon terdiri dari 14 situs warisan geologi atau geosite, 6 situs keanekaragaman hayati dan 2 situs keanekaragaman budaya. Ancaman yang masih ada adalah pemburuan hewan-hewan di kawasan Ujung Kulon yang masih hidup. Upaya Di Ujung Kulon ya, berarti di daerah Pandeglang ya. Oke, lanjut. upaya pelestariannya adalah Balai Taman Nasional Ujung Kulon menutup akses di bagian semenanjung Ujung Kulon. Oke, moderator, silakan. Ada pertanyaan? Cukup? Tidak? Berarti di sana banyak dibuat ini ya, kayak dia buat sebuah kayak waktu tadi ya, tempat buat di mana satwa ya dilestarikan, ya, dirawat dan dilestarikan serta dijaga terhadap dari kepunahan dan diselamatkan oleh atau dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana upaya kita melestarikannya, sebab akibatnya mengenai fauna yang ada di Indonesia. Ternyata banyak ya masalah-masalah atau ancaman-ancaman yang terjadi di dalam lingkungan kita yang memang ditimbulkan dari tangan kita sendiri. Nah, karena kita tahu dan bagaimana cara mengatasinya, jadi tolong jika memang ketemu sama hewan harus dilestarikan, harus dilindungi, tidak boleh yang namanya disakiti, gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ketemu sama yang namanya tadi ketika ketemu gajah yang ternyata diracuni, kita harusnya seperti apa? Bagaimana harus melakukan tindakan-tindakan yang memang sesuai yang ada di negara Indonesia. Ya, dan diingatkan jika memang ada teman atau ada siapapun, saudara atau ayah atau ibu atau adik, bahwa semua yang ada di kita di Indonesia harus tetap dilindungi upaya pelestariannya. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Baik, kalau jelas kita buka kuisisnya, kita tes semangat terlebih dahulu. Ya, kuisisnya dibuka, ibu sebutkan kodenya. Ya, silakan. Kodenya di angka 933756. 933756.
Mentang-mentang sudah belajar, jawabannya cepat, set. Jam. Apa sih? Grafiknya naiknya cepat, pengerjaannya cepat gitu. Sudah? Wih, Tiara, Natalia, Kalisa, Zaki, kayak udah semua. Aduh. Sudah? Saya hitung dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ini Pak, kita belajar materi selanjutnya ekosistem ya. Sesuai yang tadi ya, siapa namanya? Iya. Tiara, Natalia, Zaki. Siap. Oke, sekarang itu minta kalian mengungkapkan perasaan kalian bagaimana proses pembelajaran hari ini. Coba dibuka aplikasi Mentimeter.com. Yuk, silakan. Sudah? Kodenya adalah maka kalian menyenangkan seluruh di 613 78 6131178. Jadi kalau kecil yang ember seru, keren, asik. Seru, keren, asik. Apalagi 3 responden. Efektif, menyenangkan, atraktif. Gak ada yang pusing, gak ada yang bilang pusing, Bu, jadi masalah. Oke, cukup? 21 responden. Good job, seru. Hari ini seru banget. Natasha juga suka, Jeda suka. Oke. Mantap, baiklah. Oke, kita tepuk tangan untuk kita mungkin mengenal masalah, tapi yang jelas sebuah masalah pasti akan ada solusinya. Ya, terima kasih.